Ya, silakan saudaraku, apa yang menjadi pertanyaanmu? Kak, saya mau tanya, itu kan judulnya apa? Yesus Kristus Sang Pencipta ya? Iya, betul. Iya. Jika boleh tahu, Yesus itu apa Tuhan itu benar tidak satu? Betul, satu. Ulangan 6 ayat 4, Yudas 1 ayat 25. Oh, gitu. Berarti benar ya Tuhan itu satu ya Kak ya? Iya, Ulangan 6 ayat 4. Dengar nih ya firman Tuhan. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Bahasa Indonesianya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, siapa Tuhan yang Esa itu? Ditegaskan lagi di Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan dan hormat dan kuasa dari segala abad sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 4. Satu-satunya Tuhan dan penguasa yaitu Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus itu Allah yang Esa, mono, tunggal, satu-satunya, tidak ada yang seperti dia. Kenapa disebut Esa? Karena tidak ada Tuhan selain dia, tidak ada Allah selain dia gitu. Kalau Allah palsu banyak, Tuhan palsu banyak, tetapi Allah yang sejati, Tuhan yang sejati hanya Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang tertulis di Wahyu 19 ayat 16. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi Bang gini, Bang Ming ini ya. Jadi Bang, Tuhan kami Kristen satu Bang. Tuhan kami Kristen ya. Tetapi Tuhan itu banyak Bang. Tuhan agama Abang agamanya apa Bang? Abang, agamanya apa Bang? Saya Islam. Ming ini. Tuhan Abang kan Allah SWT ya Bang. Ya kan? Tuhannya orang saudara kita beragama Hindu Bang, Sang Hyang Widi Bang. Yang Hindu. Oke, yang Buddha lain lagi. Ada lagi yang banyak lagi yang aliran kepercayaan Bang. Ada juga Bang, ya beberapa sekte yang Tuhannya itu Bang pohon besar itu Bang Tuhannya. Nah, Tuhan itu banyak, brother. Tetapi Tuhan yang benar itu cuman satu. Menurut Alkitab kami Kristen Bang, Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Menurut iman kami Kristen Bang, ya. Oke, karena Abang bertanya di room kekristenan, jadi saya jawab seperti itu ya Bang. Oke, jadi Tuhan kami teman-teman, ya bukan dua, bukan tiga, ya. Seringkali orang salah mengerti. Jadi Tuhan kami itu Bang, dia punya banyak gelar. Dia disebut Bapa, Allah Bapa. Dia disebut Anak. Dia disebut Roh Kudus. Ini hanyalah sebuah gelar atau jabatan, ya. Tetapi pribadinya cuma satu, yaitu Yesus Kristus itu Bang. Seperti itu abangku, ya. Thank you Bang. Gitu. Oke, udah jelas Abang? Berarti jelas Cuman gini, apa namanya yang saya tanyakan gitu kan. Kenapa di Matius 1 18-25 itu lebih cenderung apa namanya yang gimana Bang? Bang, sorry. Matius 1 18-25 gimana ceritanya itu Bang? Gimana ada ayatnya Matius 1 18-25? Agak bingung aku Bang. Maksudnya Matius 1 ayat 18 sampai 25 kah? Atau bagaimana Bang? Dia cari lagi ayatnya. Mungkin bilang Matius 11 ayat 25 itu. Iya, itu kan saya baca di situ Bang. Saya baca kan kalau apa namanya Bunda Maria ini mengandung gitu kan atas kehendak Tuhan. Tunggu dulu Bang. Di mana tertulis dia Bang? Abang pastikan dulu di mana Bang. Matius 1 ayat 21 sampai 25 ya? 18 sampai 25. Oke, silakan. Oh, gitu. Siap. Jadi saya baca di sana jika Tuhan apa namanya Bunda Maria ini kehamilannya atas kehendak Tuhan, betul tidak? Iya, atas kehendak Tuhan itu sendiri. Untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15 ya, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Jadi itu harus digenapi. Jadi Tuhan itu ketika datang ke dunia melalui seorang perempuan, yaitu Bunda Maria. Dia adalah perawan suci, wanita yang sangat saleh, dan dia juga dari suku Yehuda.
Harus dari suku Yehuda, nggak boleh dari suku yang lain. Mm-mm. Berarti betul ya Kak ya. Jadi Bunda Maria ini hamil atas kehendak Tuhan, betul ya? Iya, dia mengandung karena Tuhan itu sendiri yang hadir dalam tubuhnya. Bukan berarti Bunda Maria itu HB dengan laki-laki atau dengan suaminya itu Yusuf, bukan. Oke, berarti Tuhan itu bukan manusia. Iya Bang. Betul, bukan. Tuhan itu Memang Tuhan Allah bukan yang Maha manusia. Kuasa. Baik, berarti kehamilan Bunda Maria tersebut itu atas kehendak Tuhan, berarti yang dikandung Bunda Maria itu ciptaan Tuhan, betul tidak? Ya bukanlah, gimana sih kamu ini? Kan Nah, Tuhan ini- itu sendiri yang hadir ke dalam tubuh Bunda Maria dalam rupa seorang hamba sama seperti kita. Tapi ingat, itu tubuh Tuhan itu sendiri. Karena kan Allah itu tidak bisa dilihat. Kalau Allah datang ke dunia dalam keadaan yang sesungguhnya, dalam wujud yang sesungguhnya, kita nggak akan mampu melihat dia. Jangankan untuk melihat dia, bumi ini akan hancur. Nah, supaya Bunda Maria bisa mengandung ketika dia datang ke dunia, dia harus merendahkan dirinya. Kalau dia datang dengan segala kebesarannya itu, jangankan Bunda Maria, jangankan kita, bumi ini aja kan hancur, saudaraku. Dan juga untuk menggenapi nubuatan bahwa dia datang ke dunia ini melalui seorang perempuan, yaitu yang menggenapi adalah Bunda Maria. Jadi itu pure kuasa Tuhan itu sendiri, bukan karena kuasa Bunda Maria. Makanya Bunda Maria itu tidak memberikan ASI kepada Tuhan Yesus sesuai dengan nubuatan di Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 ya. Jadi tidak ada Bunda Maria memberikan ASI kepada Tuhan Yesus karena Bunda Maria mengandung bukan karena kuasa Bunda Maria, tapi Tuhan itu sendiri yang hadir. Dia hanya meminjam rahim Bunda Maria untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15 dan juga Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Gitu. Jadi makanya itulah kenapa Bunda Maria itu sangat memuji memuliakan Tuhan karena dia adalah wanita yang terpilih. Dia adalah wanita yang paling berbahagia di seluruh jagat raya dunia ini. Dan Bunda Maria sudah diangkat Tuhan Yesus ke surga. Makanya orang Kristen nggak perlu mendoakan Bunda Maria supaya masuk surga. Jangankan Bunda Maria, seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami maut sesuai dengan janji Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 18. Jadi, Dan seperti itu, saudaraku. Gini, Abang tadi bilang kan, jadi yang dikandung Maria itu berarti kan manusia, ciptaan gitu kan Bang? Ya kan Bang, Abang bilang tadi, karena dikandung Bunda Maria. Nah Abang lihat ya, yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan, dan yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Jadi bukan karena dia dilahirkan dia manusia, enggak. Dalam firman Tuhan dijelaskan Bang, dalam Lukas 2 ayat 11. Ya, saya bacakan ya Bang. Ini ayat firman Tuhannya Bang. Ini malaikat sendiri Bang yang berkata. Malaikat turun dari sorga dan berkata kepada gembala-gembala di Efrata. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu Tuhan. Yang berbicara ini Bang adalah malaikat. Menurut keimanan Abang Mingni yang adalah seorang Islam, apakah malaikat bisa berbohong Bang? Tidak. Nah ini yang ngomong malaikat Bang. Terus yang ngomong malaikat, apakah Abang mau percaya? Yang saya percaya ketika malaikat menyampaikan jika itu adalah kehendak Tuhan. Iya ini enggak, yang saya tanya ini yang ngomong malaikat. Ya, malaikat turun dari sorga dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu Tuhan. Malaikat sendiri yang berbicara. Dan sesuai dengan yang Abang bilang, malaikat nggak bisa bohong. Sekarang Berarti ini boleh, benar. Boleh tidak, Oke. Bang? Bisa ditunjukkan Sebentar. enggak dalilnya kalau boleh, malaikat boleh. itu berkata jika itu yang Iya, lahir adalah Tuhan. betul. Keren Abang, keren ya. Iya. Oke. Iya, saya bacakan ya Bang. Ini saya tunjukkan dalilnya ya Bang. Ini luar biasa Bang ini. Saya salut dengan seperti ini ya. Ini orang yang mau belajar teman-teman ya. Terserah Abang ya. Ini pilihan ada pada Abang. Nah, nih teman-teman, boleh digeser sedikit itu. Apanya temanya? Oke. Geser sedikit temanya itu. Oke. Nih Bang, Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ya Bang. Nih. Lalu
kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Praise the Lord, haleluya. Typing haleluya, saudara-saudaraku Kristen. Nah itu dia bang, itu dalilnya. Nah jadi yang ngomong itu malaikat bang. Apakah abang percaya? Saya percaya jika Yesus itu adalah juru Puji selamat, Tuhan. saya percaya. Ya, yang ngomong juga malaikat, malaikat juga bilang ngomong Yesus itu Tuhan bang. Itu dia bang ya. Dan kalau kita baca ayat 13-nya lagi bang, di situ dikatakan apa? Dalam ayat 13-nya bang, Sebentar, Bang. malaikat Sebentar, dan Bang. bala tentaranya Sebentar, ya turun dari sorga dan menyembah Tuhan Yesus itu bang. sebentar bang. Haleluya. Itu Gitu. tadi secara pengertian apa? Penerjemahan dengan bahasa Indonesia ya. Apa bisa dengan di bahasa lain gitu bang? Oh, bahasa Inggris bang Atau boleh. di bahasa Original teks kami abang di bahasa tahu. Yahudinya Original gitu? teks Alkitab kami itu bang. Original teks Alkitab kami bang bahasa Yunani. Abang bisa baca? Kalau abang bisa baca saya Coba tunjukin bang. diperlihatkan. Iya, abang bisa baca bahasa Yunani nggak? Kita Saya nggak tunjukkan bisa. ya. Iya, kalau nggak Coba bisa apa ditunjukkan gunanya gitu. saya tunjukin bang. Hmm. Iya Ya, kan? jadi kan ada perbedaan Kecuali gitu loh bang dari dua bahasa. makanya saya ada tanya bahasa bang, gini loh bang. Indonesia. Makanya gini dia bang, gini. Misalnya kan bang, abang tanya, abang kan mencurigai. Siapa tahu ada perubahan bahasa, iya kan bang? Oke, Betul. nggak apa-apa brother. Nah, cuman makanya saya tanya, original teks kami bahasa Yunani. Nah, apakah abang bisa bahasa Yunani? Supaya abang bisa membedakan, supaya abang bisa nanti tahu kalau ada perubahan. Bisa? Biar saya buka. Untuk teks yang tadi itu aja, teks ada yang ditambahi Tuhan tadi saya coba Iya. editin dan diterjemahan nanti. Enggak, maksudnya bang, apakah abang bisa bahasa Yunani? Kalau bisa saya bukakan bang, nggak apa-apa. Saya sudah bilang, saya orang Indonesia tidak bisa bahasa Yunani, tapi untuk Ya teks yang sudah, tersebut, jadi kalau abang juga nggak bisa bahasa Yunani brother, jadi bagaimana kau bisa membedakan sementara juga kau nggak tahu? Kan gitu kan? Nah, makanya untuk Nah, teks yang makanya ada saya tambahan kasih Tuhan, samamu saya bahasa cari di yang kau Google, tahu. bang, gitu loh. Saya cari terjemahannya. Oke, ya. Saya tadi. Oke, silakan cari aja di Google, Bang. Ya, bahasa Yunani Lukas 2 ayat 10-11. Oke, ini saya Silakan tunjukkan cari. aja. Jadi kan gini, kalau dia tahu bahasa Yunani, maka dia bisa membedakan dong. Kalau dia tahu. Nah, Nih, kalau dia nggak tahu gimana? Nih, Lukas 2 ayat 11 Membedakannya kan gitu. ya. Di sini Iya. sudah ada analisis teksnya. Jadi bisa memudahkan kita untuk membaca ya. Di original Betul, strong teksnya number. Uh-uh. Strong numbernya. Hoti etehte himin semeron soteh hos estin Kristos kurios en polei David. Nah, itu artinya kurios itu Tuhan ya. Di sini ada kurios. Kurios itu Tuhan. Kristos itu juru selamat gitu loh. Sang Mesias. Jadi di situ malaikat berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat itu Kristus Tuhan di kota Daud." Itu di penerjemahannya Inggris kok in ya? Kurios itu Tuhan. Tapi kok di penerjemahan Inggris kok in? Hah? In. Kan tadi ada dua. Iya, coba lihat tadi tuh. Bang, gini dia bang. Bang Ming nih. Emang apa masalahnya dengan in? Coba kalau saya tanya. Kalau abang mengerti, apa In masalahnya itu dengan artinya di kota Daud ya. In polei in? David. Nggak apa-apa, tunggu dulu itu. Siapa tahu memang dia pintar. Silakan bang. Apa masalahnya dengan in? Silakan bang. Kan saya tanya tadi. Yang saya tahu itu Iya makanya bang. Jadi gini dia bro. Agak pintar dikit lah bang. Kalau abang misalnya Iya, kan, abang kan tadi saya baca datanya, mempermasalahkan, Bang, gitu loh. bro. Saya fokus ke Gini dia bahasa bang. Inggrisnya. Abang Di bahasa mempermasalahkan Inggris itu nggak kok ada kata-kata kata in. God. Nah, Bang, gini loh bang. Abang mempermasalahkan kok ada kata in. Iya. Emang kenapa kalau ada kata in? Silahkan. iya. Yang saya pertanyakan di masalahnya itu kan tadi katanya di bahasa Yunani itu ada Tuhan juga, tapi di situ nggak ada keterangan Tuhan, nggak ada. Hah? Hanya Nggak juru ada kata selamat Tuhan. yang ada. Iya, yang ada cuma juru selamat aja.
Bang, apa kata Tuhan bahasa Yunaninya, Bang? Tadi itu kurios katanya, tapi di bahasa Inggrisnya yang keluar Itu kan kurios, Bang. Makanya saya bilang, di situ kurios nggak tadi, Bang? Kok nggak ada, Abang bilang nggak ada? Itu kan ditunjukkan Mikana tadi, Bang. Iya kan, Bang? ya. Tapi Makanya, brother. Jadi itu gini, kan, Bang. saya nggak tahu kalau itu bahasa Yunani. Bentar ya, Bang Mingni ya. Jadi gini, Bang. Ya kan? Jadi bagaimana Abang mau mengkritik sesuatu yang Abang tidak mengerti, Bang? Tolong, Bang. Jangan menjadi orang yang memang agak, kalau boleh saya katakan, Bang, sedikit konyol, Bang. Kalau kita mengkritik, artinya kita tahu. Kalau kita mengkritik sesuatu. Nah, bagaimana Bang Mingni ini mengkritik sesuatu yang kamu juga tidak tahu, brother? Coba. Ya. Karena kamu tahu, brother, 2 tambah 2 adalah 4. Maka kamu bisa mengkritik. Pada saat ada orang bilang 2 tambah 2 itu 5, maka kamu bisa mengkritik. Oh enggak, salah, bukan 5. Yang benar 4, karena kamu tahu. Nah, coba kalau kamu nggak tahu, ya kan? Bagaimana kamu mengkritiknya? Gitu loh, Bambang. Jadi agak pintar dikit, Bang ya. Coba, Oke, Bang. jangan Ya. terpengaruh dengan mabuk agama atau mabuk sesuatu, Bang. Ya. Oke, Gitu, kita biar sudah bijak, jelasin Abang Mining ini. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yesus Hamasiah memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Bang Mining ini yang cakep dan manis. Bang. Ini. Susah kali baca namanya toh. Ya kan benar ya, teman-teman ya. Bagaimana dia mau mengkritik sesuatu yang dia tidak paham? Makanya saya tanya tadi, apa permasalahannya kalau ada kata in? Ternyata dia juga nggak bisa jawab. Karena dia memang nggak ngerti. In itu artinya di. Polei itu kota, di kota Daud. In Polei Daud, di kota Daud. Ya, selamat malam Kang Dohi.